Apa yang saya maksud sesuatu yang sangat sulit itu? Mendapatkan taufik dan hidayah terkait dengan ketentuan Allah yang setiap waktu, setiap saat terjadi. Karena menurut penelitian yang telah dilakukan, menurut Al-Quran yang telah difirmankan, dan menurut hadis Nabi yang telah disabdakan, semuanya itu sama. Dimana Allah ciptakan hidup di dunia itu bukan sebuah kesenangan tapi susah. Itu yang pertama. Allah Ta'ala firman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Hidup susah. Allah sudah tentukan hidup itu susah. Nyatakan sudah. Dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan, iza ahabballahu abdan ibtalah. Jika Allah sudah cinta dan senang kepada seorang, maka dia akan dicoba. Yang dicinta saja dicoba, apalagi enggak. Logikanya seperti itu. Yang dicinta saja dicoba. Jadi tanda cintanya Allah Ta'ala itu adalah cobaan. Bayangkan, kalau semua tanda cinta kita kepada anak kita, kita belikan rumah, kita belikan mainan, kita belikan ini. Tapi kalau tanda cintanya Allah kepada kita, itu diberikan cobaan. Sehingga bisa kita bayangkan, oh hidup itu susah banget ya. Nggak mudah, nggak seperti yang kita duga. Bahkan penelitian yang saya maksud tadi, di mana ada seorang peneliti yang meneliti bahwasanya 70% kehidupan kita, aktivitas kita setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya itu adalah sesuatu yang kita tidak suka. Sedangkan 30% adalah sesuatu yang kita suka. 30% itu pun maksimal, tapi minimalnya entah mungkin 10% atau mungkin 15% atau mungkin kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Tapi pastinya 70% sesuatu yang tidak kita sukai. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam firman-Nya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara satu dan yang lainnya adalah sebuah fitnah, sebuah cobaan. Jadi pian cobaan buat ulun, ulun cobaan buat pian. Orang tua pian seberataan itu adalah cobaan buat pian seberataan, dan anak-anak pian juga cobaan buat pian. Semuanya cobaan, nggak ada yang bukan cobaan. Istri secantik apapun tetap cobaan buat suami. Suami seganteng apapun, sekaya apapun tetap cobaan bagi istri. Sehingga kita lihat, kalau kita melihat kepada curhat-curhatan orang-orang itu, makanya saya bukan berarti saya tidak suka dicurhati. Saya kenal betul, ada salah satu teman saya, seorang dai terkenal, bahkan seorang dai yang masuk ke televisi nasional. Beliau itu mengatakan, silahkan bertanya apapun, tapi jangan curhat kepada saya. Dilarang curhat kepada dai itu. Kenapa? Karena memang saya belum bisa untuk mengamalkan dan menerapkan yang semacam ini, nggak bisa, karena saya takut masih banyak dosa dan takut saya sampai melukai perasaan orang lain dengan semacam itu. Sudah dia itu mau curhat kepada orang yang benar, kalau ditolak mau curhat kepada siapa lagi? Itu pikiran saya. Tapi Ustadz ini pintar juga. Beliau bukan berarti tidak beralasan, alasannya bagus. Karena orang kalau curhat, mohon maaf, pian curhat kepada ulun, curhatan pian itu menyedihkan. Bahkan bisa jadi ketika mendengar kita bisa menjadi nangis karenanya, sedih karenanya. Kesedihan itu akan terbawa sampai ke majelis, akan terbawa sampai ketemu sama istri, akan terbawa. Ah itu loh, makanya si dai tadi yang saya sebutkan itu, sahabat saya itu, dia nggak mau terima curhatan, nggak mau. Cukup, saya ini capek sudah mengajar, cukup saya ini mengajar, saya menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, tapi jangan dicurhati. Dari saking apanya? Dari saking banyaknya curhatan-curhatan. Kalau seumpama dikasih kesempatan, yang akan datang bulan depan nggak ada pengajian, tapi silahkan masing-masing curhatan pada saya. Habis waktunya sampai subuh belum selesai. Kenapa? Karena semuanya punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Makanya di sini kita harus paham. Oh ternyata bukan saya saja. Orang lain pun juga seperti itu, sama. Yang kaya juga seperti itu, yang miskin juga seperti itu. Cuma berbeda-beda saja sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu apa fungsi daripada ilmu yang diajarkan oleh para ulama dan pengajian-pengajian semacam ini? Fungsinya itu adalah apapun yang terjadi pada kita, bagaimanapun bentuknya, maka itu akan menenangkan, menenteramkan, bahkan akan dipenuhi dengan harapan.
Ini yang tidak ada di luar sana. Mungkin kalau kita itu datang kepada para psikolog, psikiater dan sebagainya, mungkin dia akan kasih tahu bahwasanya ini adalah sesuatu lumrah, sesuatu yang pasti terjadi dan sebagainya. Sebagaimana terjadi pada kamu, terjadi juga pada yang lainnya dan sebagainya, sehingga dia merasa tenang. Tapi harapan nggak ada. Tapi kalau kepada para ulama tidak diberikan ketenangan, kenyamanan, bahkan diharapan juga. Sehingga apa? Dia berharap. Harapan itu yang paling besar adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian para psikiater dan ahli psikologi mereka mengatakan kehidupan kita itu adalah mindset kita. Kalau kita atur kehidupan kita dengan baik, maka akan menjadi baik. Kalau kehidupan kita itu diatur dengan kejelekan, maka akan menjadi jelek. Semuanya tergantung pada kita yang mengatur. Jadi jangan suudzon pada orang, jangan suudzon pada Allah, tapi husnudzon saja pada Allah. Berpikiran positif terus.